Halo, kasih Tuhan melimpah buat kita semua. Ayo tetap rindukan di dalam rencana yang terbaik buat kita. Shalom semua, saya mau berbagi dari kebenaran firman Mazmur pasal 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Wah, ini pertanyaan untuk Tuhan ya. Jadi dari pernyataan ini sangat terlihat adanya keraguan sama Tuhan. Dengan mengatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Padahal Tuhan gak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Tapi mungkin kita sempat menjaga jarak, sempat agak menjauh karena merasa fokus dulu menyelesaikan masalah sendiri. Mendekat sama Tuhan nanti aja kalau hati udah beres. Fokus dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Berserah sama Tuhan nanti aja kalau udah mentok. Sering seperti itu kan? Nah, keburu udah mentok, akhirnya mempertanyakan, kok Tuhan melupakan diri kita? Bukannya kebalik. Justru kadang sering banget kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan. Karena hati kita lebih suka memprioritaskan yang lain, entah prioritas ke penyelesaian masalah, atau prioritas ingin menggapai sesuatu, atau prioritas menikmati apapun yang kita inginkan. Jadi seolah kita yang lupa sama Tuhan di awal. Tapi ketika mentok, ketika gak ada jalan keluar, kita malah bilang ke Tuhan, kenapa Tuhan lupa ke kita? Karena baru kerasa, wah mentok nih, gak ada pertolongan. Seakan-akan kita mau ketika mentok pun, walaupun kita udah menjauh dari Tuhan, kita mau Tuhan tetap ada, tetap ngekor, ngikutin apapun mau kita. Kembali lagi, kalau itu tidak untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan gak akan turut bekerja seperti di Roma 8 ayat 28. Apalagi kalau ada anak-anaknya yang sengaja menjauh karena fokus pada hal lain yang menurutnya lebih penting daripada terus berserah sama Tuhan. Ya Tuhan akan memilih tenang menunggu anaknya kembali. Karena Tuhan lihat hati. Siapa anak-anak yang hatinya tulus, ya dia sangat terbuka. Tapi ketika belum tulus untuk datang kembali ke Bapa, ya Bapa tidak akan paksa. Tapi konsekuensinya, ya kita seakan hanya berjalan sendiri. Dan kalau mentok sekalian. Sedangkan kalau di dalam Tuhan, kita tetap berserah sama Tuhan. Ketika mentok pun, pasti ada hikmat dari Tuhan yang Tuhan kasih. Sebenarnya saat kita menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan gak kasih hikmat ke kita, tapi karena kita udah fokus, pikiran, hati, jiwa kita, tubuh kita fokus ke hal-hal yang seakan-akan Tuhan gak usah diikut sertakan. Ya jadi ketika Tuhan pun kasih hikmat ke kita, Tuhan kasih clue dalam hati pikiran kita, ini loh jangan semakin begini, jangan tenggelam pada masalah terus, jangan tergila-gila untuk mendapatkan ini terus dan melupakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kita nggak ngeh dengan hikmat yang Tuhan kasih, karena hati, tubuh kita seakan kita memisahkan diri dari Tuhan. Tuhan nantilah, aku mau fokus ini dulu. Padahal Tuhan mau dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan ada, Tuhan bertahta, dan Tuhan melimpahkan yang terbaik. Jadi ayo sama-sama jangan kita memilah-milih. Mana nomor satu, mana nomor dua. Jelas apapun keadaannya, nomor satu tetap Tuhan. Ada masalah atau enggak, senang atau enggak, ada target atau enggak, target tercapai atau enggak, tetap Tuhanlah nomor satu. Dan kita sertakanlah pergumulan kita ketika kita berserah sama Tuhan. Maka apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali.
Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menggapai apa yang kita mau, bagaimana menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Kita terbatas. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti kasih damai sejahtera di saat pun kita masih bergumul dan berjuang. Amin. Jadi jangan pernah kita menuduh Tuhan melupakan kita, bahkan menyembunyikan wajahnya. Enggak pernah. Yang ada kita yang demikian. Kalau kita lagi lupa diri, karena lebih enak fokus pada hal-hal di luar Tuhan. Jadi setelah mulai meragukan Tuhan, lama-kelamaan berprasangka enggak benar tentang Tuhan. Mulailah roh keraguan-raguan itu menimbulkan persepsi yang keliru tentang sifat Tuhan sebenarnya. Sifat Tuhan sebenarnya, Ia penuh kasih dan kasih-Nya tidak akan berubah, tidak akan berkurang semilipun apapun keadaan kita, apapun dosa kita, apapun masa lalu kita, apapun pelanggaran kita, kasih-Nya tidak akan berkurang. Yang ada kasih kita berkurang. Tandanya kasih kita berkurang apa? Ya kita menganggap Tuhan nomor belakang dalam aspek hidup kita. Bahkan begitu banyak alasan kita nggak sempat doa, nggak sempat baca firman, nggak sempat ibadah, nggak sempat persekutuan, nggak sempat pelayanan, semua nggak sempat. Untuk Tuhan nggak sempat. Yang berhubungan dengan Tuhan semua nggak sempat. Tapi di luar itu yang kita pengen semua sempat. Semua bisa kita sempatkan karena gairah kita udah lari ke situ, udah lari ke hal-hal di luar Tuhan. Di dunia ini bukan kita hanya kerjanya berdoa terus udah habis, enggak. Kita bisa beraktivitas dalam setiap profesi kita. Tuhan senang ketika dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesibukan. Tuhan sangat senang ketika kita maksimal. Kalau kita juga enggak sungguh-sungguh, itu sama dengan menghina kemampuan yang Tuhan kasih, akal pikiran yang Tuhan kasih. Tapi apapun itu aktivitas kita, tetap kita merendahkan diri terutama di hadapan Tuhan. Dan mari kita sertakan Tuhan kasih-Nya, hikmat-Nya, perlindungan, penyertaan-Nya di dalam semua aspek yang kita jalani, termasuk dalam tantangan, dalam proses, dalam tekanan, dalam himpitan, dalam pergumulan. Sertakan Tuhan yang terutama, tetap yang terutama. Kan ada di firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi tetap yang dahulu itu Tuhan, baru yang lain itu bisa kita berjuang di hal-hal itu, dan Tuhan akan tambahkan lagi, tambahkan hikmat, tambahkan berkat, tambahkan mujizat, tambahkan pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam hubungan, pemulihan dalam berbagai masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tuhan tambahkan kekuatannya di situ. Wow, mari kita kembali berbenah hati dan sungguh-sungguh sekali mendekat, tetap mendekat selamanya. Bapa kita baik bagi kita. Amin. Lanjut, Mazmur pasal 13 ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Wah, jatuh semakin dalam jadinya, terkecoh semakin dalam jadinya dari pernyataan ini. Jadi di sini diartikan ketika hati yang khawatir lama-kelamaan sangat bisa melunturkan, memudarkan kebenaran kuasa firman dalam hati dan hidup kita. Padahal sebelumnya kita tahu Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Begitu banyak kuasa kebenaran firman yang kita tahu dan bahkan pernah kita imani atau kita alami mujizatnya. Tapi ketika kita mau tenggelam di dalam kekhawatiran itu yang memudarkan kebenaran firman dalam hati dan hidup kita yang kita pegang selama ini.
betapa bahayanya roh kekhawatiran. Lalu roh kekhawatiran itu lama-kelamaan dia beranak cucu. Lama-kelamaan tenggelam dalam roh kesedihan. Lebih parah lagi menjadi sangat rendah diri atau merasa nggak berharga. Atau saking fokus ke dalam kekhawatiran pada masalah, pada tantangan. Itu seolah-olah menyanjung masalah itu, tantangan itu. Atau tekanan dari si iblis mungkin. Seolah menyanjung karena fokus untuk memikirkan itu terus. Bukan fokus untuk lari ke Bapa, meminta tolong ke Bapa. Padahal masalah, tantangan, atau tipu muslihat si jahat, kalau kita fokus ngelihat itu terus, yang ada dia berkuasa meremukkan kita, meremukkan firman kebenaran dalam hati kita, dalam hidup kita, meremukkan gairah kita, melumpuhkan pola pikir kita yang sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Jatuh-jatuhnya melemahkan kekuatan atau kesehatan fisik sangat bisa. Ketika orang tergoncang jiwanya, tergoncang rohnya, maka kondisi fisiknya juga bisa tergoncang. Itu akan alamiah seperti itu berentetan. Jadi betapa kita sangat hati-hati dan sangat waspada. Jangan mau terpuruk. Ketika pun kita sedang dalam kondisi terpuruk secara fakta. Ketika pun ada masalah, tantangan, himpitan, penolakan, jalan buntu seolah-olah, atau bom atom yang kita alami tiba-tiba. Jangan mau kita tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena roh kekhawatiran itu melahirkan roh-roh buruk lainnya. Kesedihan, rendah diri, lumpuh dalam pengenalan akan firman. Iman akan semakin dilumpuhkan juga. Dan merusak semua aspek jadinya. Jadi kita jangan mendewakan kekhawatiran, jangan mendewakan masalah. Tetap apapun itu, baik nggak baik, tetap pegang Yesus. Tuhan yang berperang bagi kita untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Asal kita mau menerima pertolongannya. Karena kembali lagi, Tuhan gak akan memaksakan anak-anaknya mendekat kepada dia dengan paksa. Karena kita bukan robot diciptakan oleh Tuhan. Kita memiliki kehendak bebas. Tapi jangan bodohlah kita kalau memilih jauh dari Tuhan. Jangan ikuti kata hati kita atau kata pikiran kita. Ketika ada perkataan, ada perasaan, Tuhan gak bisa tolong, kayaknya gak terjadi apa-apa setelah berdoa sama Tuhan. Maka itulah celah kita mulai cari pegangan, pertolongan sama hal-hal lain. Betapa salah dan betapa akan semakin menghancurkan diri kita, mempengaruhi juga orang sekitar kita. Kalau kita lagi sangat terganggu dalam banyak hal. Padahal ada di firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Jadi kita imani itu, kita dapat menanggungnya di dalam takut akan Tuhan, di dalam percaya sama Tuhan, di dalam pangkuan Tuhan. Jadi benar-benar firman yang bukan hanya tulisan yang kita baca, tapi pedang yang kita pegang ketika menghadapi segala apa yang ingin menekan atau menghancurkan kita. Jadi benar-benar dari firman itu tidak ada di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita nggak bisa menanggung atau melewati apapun, pasti bisa bersama Tuhan. Dan kepala kita akan tetap tegak, tidak akan ditundukkan oleh masalah, kekhawatiran, tantangan, penolakan, apapun itulah yang nggak enak, se-nggak enak, semengerikannya. Kepala kita pasti tetap tegak ketika kita tetap melihat Yesus.
Karena orang ketika melihat, kepalanya pasti tidak menunduk kan? Jadi kalau kepala kita menunduk melihat masalah, menunduk melihat tantangan, menunduk melihat segala yang menyakitkan, maka kita nggak akan melihat pertolongan Yesus dalam hidup kita. Padahal pertolongannya, tangannya terbuka di depan kita, cuma kita aja nggak mau lihat. Jadi mari kita ubah pola pandang kita, tetap pandang Yesus, karena di dalam Dia adalah sumber segala sumber. Apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Tuhan bukan buka jalan, Tuhan adalah jalan. Jalan kemenangan, jalan pemulihan, jalan damai sejahtera, segala jalan yang terbaik hanya ada di dalam Bapa kita yang baik, yang menyelamatkan kita. Amin, amin. Mazmur 13 ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Wow. Jadi dari sini barulah mulai sadar, orang yang meragu-ragukan tadi, barulah mulai kembali memandang Bapa dan kebenaran firman-Nya. Bukan lagi fokus memandang ke bawah, sama tekanan, sama proses, himpitan, penolakan, atau memandang semua yang gak enak. Dan barulah semakin sadar, kalau tanpa Tuhan, maka semuanya pasti buram. Seolah gak ada jalan keluar, gak ada pertolongan yang sesungguhnya. Seperti ada di firman, jika Allah di pihak kita, maka siapa lawan kita? Jadi mari kita terus percaya bahwa Bapa selalu ada di pihak kita. Sejak kita dibentuk dari kandungan sampai selamanya, Allah selalu di pihak anak-anak yang berharap dan berserah penuh kepadanya. Amin, tidak akan berubah. Dan pandangan Bapa selalu tertuju kepada anak-anak yang berharap kepadanya. Maka dengan itu barulah mata rohani kita, mata kebenaran akan bisa kita lihat. Makanya dikatakan seolah kembali bercahaya lagi mata kita. Itu bisa diartikan kembali dapat melihat kuasa pertolongannya yang sesungguhnya. Bahkan kembali bisa melihat mujizat yang sudah Tuhan sediakan banyak buat kita. Karena di luar Dia, ibarat dikatakan akan tertidur dan mati dalam pernyataan firman tadi. Ketika mata buram, lama-lama tertidur dan mati. Artinya di luar Tuhan, kita akan semakin mati atau tumpul rohani, tumpul pengharapan, tumpul damai sejahtera, tumpul semangat, tumpul optimisme untuk bangkit. Dan yang lebih parah akan semakin terlena atau menikmati hidup dalam keterpurukan jika kita tidak memandang Bapa. Sehingga lama-kelamaan pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas rohani, bahkan kematian rohani atau jalan buntu atau kehambaran dalam menjalani hidup. Jadi banyak orang nafas hidup masih ada, tapi karena terlalu fokus pada masalah, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa nggak selesai, kenapa uang nggak nambah-nambah, kenapa, fokus pada kenapa, akibatnya tetap hidup, tapi menjalani hidup hambar jatuhnya. Karena kelelahan kenapa dan kenapa terus. Bukan berarti yang ikut Tuhan tidak ada tantangan atau proses, bisa lebih besar malah untuk mengasah iman. Tapi bedanya kita anak-anak yang ketika pun menghadapi proses, kalau kita tetap berpegang sama Bapa, kita tetap melihat ke atas kepada kasih karunia, janji dan mujizatnya, pertolongannya, hikmatnya, ya hidup kita akan terus bahkan bertambah bergairah.
Dan ketika itu dilihat oleh orang lihat, wah dia lagi ada masalah, wah jawaban doa belum dia alami, apa yang dia nanti-nantikan belum terjadi, tapi dia tetap tenang, dia tetap melekat sama Tuhan, dia tetap hidup dalam damai sejahtera, dia tetap diberkati, dia tetap bisa menikmati hidup yang paling penting di hidup ini. Di dalam Tuhan, apapun kondisinya, kita pasti bisa menikmati setiap detik yang kita lewati. Bukan berarti gak ada masalah. Sama, semua orang di dunia ini yang tidak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan, semua ada jadwal-jadwalnya menghadapi tantangan, proses, tekanan, himpitan, seolah kemustahilan, seolah jalan buntu, seolah doa gak dijawab, seolah berentetan terus, hantaman. Sama, yang gak percaya Tuhan sama, pasti ada waktu-waktunya semua. Tapi yang membedakannya itu, kalau kita memandang kepada Yesus, memandang kepada Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, mujizatnya, jalan keluar dari Dia itu sungguh ada dan nyata. Dan di tengah kita melewati proses itu belum selesai misalnya, kita akan tetap damai sejahtera. Dan kita akan tetap bisa bergairah, menikmati hidup dan menikmati Tuhan seutuhnya. Bukan hanya ketika kita di surga kita menikmati Tuhan, atau kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dalam tetesan darah masalah, dalam tetesan air mata, kita tetap bisa menikmati hidup dan bergairah, bahkan semakin dalam bergairah menyembah Tuhan, berharap sama Tuhan, berpegang sama Tuhan seutuhnya. Amin. Sama seperti Bapa, ketika kita dalam dosa, ketika kita menjauh dari Dia, Dia tetap mengasihi kita. Setetes pun kasihnya gak berkurang. Wow, Tuhan Yesus baik. Mazmur 13 ayat 5. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi benar-benar diberikan pengertian di sini. Sekalipun kita meminta pertolongan Tuhan, tapi tetap prinsipnya yang benar adalah ketika kita mendekat kepada Bapa, itu sebagai wujud ungkapan kita mengucap syukur. Mengucap syukur seutuhnya kepada Bapa. Karena di luar Tuhan kita gak ada apa-apanya. Dan itu menyadarkan kita, dalam ucapan syukur kita itu menyadarkan kita, kalau tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa, kita gak bisa apa-apa. Jadi marilah kita mendekat kepada Tuhan karena mengucap syukur, menikmati kasih-Nya. Bukan karena kita ada maunya aja baru kita mendekat. Jangan demikian, itu sama aja kita gak tulus. Dan Tuhan udah bilang, yang hatinya gak tulus gak melihat Tuhan. Bukan masalah melihat secara jasmani, tapi gak ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Karena gak sungguh-sungguh juga mendekat. Hanya karena ada udang di balik batu aja, itu gak. Janganlah kita rendahkan Tuhan seperti itu. Tapi biarlah kita tetap mau minta supaya Tuhan tolong. Dan mari kita imani lebih dulu. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita imani lebih dulu kalau pertolongan Tuhan itu sudah tersedia buat semua anak-anak yang berharap kepadanya. Dan cepat apa yang kita serukan, ketika Tuhan pandang baik, ketika Tuhan pandang waktunya sudah tepat untuk menyatakan kuasanya, ya kuasanya akan nyata terjadi. Bukan hanya di alam roh, di alam jasmani dapat kita terima dan kita lihat. Dan Tuhan juga gak akan suka kalau anak-anaknya jadi bahan tertawaan atau dicela.
atau dihancurkan sama dunia, sama kejahatan, atau tipu muslihat si jahat, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan pasti berperang buat kita. Tuhan bukan hanya menolong, melindungi, dia berperang untuk kita. Untuk siapapun yang ingin menghancurkan anak-anaknya, dia berperang bagi kita. Kita harus ingat itu. Dan kita harus imani itu. Jadi dari ayat ini, gak apa-apa kita berkeluh kesah sama Tuhan, menyampaikan ini, itu, bla bla, gak apa-apa. Tuhan mau mendengar, Tuhan pendengar yang setia dan sejati. Tapi tetap mari berbenah hati, kita mendekat atau tersungkur di hadapan Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya. Karena kita gak bisa kasih apa-apa selain hidup kita cemplungin di dalam kasihnya Tuhan, di dalam pelukannya Tuhan. Karena pelukannya, tangannya selalu terbuka lebar untuk semua orang-orang, untuk semua anak-anaknya yang berharap sungguh-sungguh dengan tulus kepadanya. Bapa udah tulus banget ke kita. Kenapa kita nggak tulus ke Bapa? Bapa nggak butuh apapun kok, hati yang tulus aja. Nggak apa-apa kita banyak pergumulan kita bawa ke Bapa, nggak apa-apa. Tuhan mau justru anak-anaknya yang curhat ke dia. Tuhan mau. Seperti orang tua di dunia, pasti orang tua mau anak-anaknya curhat ke dia. Curhat ke dia lebih dulu daripada orang-orang lain. Pasti setiap orang tua senang. Dan pasti orang tua mau nolong anak-anaknya yang curhat ke dia. Begitu juga Bapa kita. Jangan kita datang kalau ada maunya, terus lupa karena merasa lebih enak yang lain. Jangan. Mari sama-sama kita berbenah hati dan mau dipimpin sama Bapa kita yang baik. Amin. Terus pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jadi kalau di sini diingatkan, mari kita percaya lebih dulu, barulah mujizat terjadi. Bukan ketika mujizat terjadi, baru kita percaya. Jangan dibalik, kayak kebenaran-kebenaran dunia. Terima hadiah dulu, baru mengucap syukur, baru seneng. Kalau di dunia kan gitu. Terima duit dulu, baru kita mengucapkan terima kasih dan baru kita senang. Tapi dalam prinsipnya firman dibalik. Kita senang dulu, kita mengucap syukur dulu, barulah hadiah itu kita terima, barulah mujizat itu kita terima. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin melihat iman di dalam ucapan syukur. Karena kalau kita mengucap syukur pada apa yang belum terjadi, berarti kita mengimani itu sudah terjadi. Dan Tuhan bilang, terjadilah sesuai imanmu. Iman kita yang menggerakkan kuasa dan mujizat Tuhan. Mujizat itu apa? Hadiah-hadiah dari Tuhan. Semua hadiah itu sudah Tuhan sediakan. Tapi bagaimana bisa kita terima dalam alam fisik atau selama kita di dunia? Ya dengan kunci ucapan syukur yang didasari iman. Percaya sekalipun belum melihat. Memang itulah prinsipnya Tuhan. Gak usah kita balik. Jadi mari kita terus mengucap syukur. Apapun proses masih ada, kita katakan proses dapat selesai, tantangan bisa selesai. Engkau menjawab doa, sekalipun kenyataannya masih belum. Kita harus katakan itu.
Tapi bukan hanya di bibir. Sekali lagi, Tuhan bisa lihat kedalaman hati. Tuhan bisa uji kedalaman hati. Wow. Jadi mari kita pegang itu. Marilah kita mengucap syukur dulu. Marilah kita senang dulu. Berbahagia dulu. Maka apapun itu yang terbaik yang kita harapkan atau terbaik menurut Tuhan, pasti kita terima dan kita alami. Karena itu kerinduan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Tidak pernah dalam kamus Tuhan mau menutup jalan, mau mengutuki, mau menghancurkan anak-anaknya. Enggak pernah. Jangan dibalik sama dunia atau sama si jahat pola pikir kita atau pola iman kita. Jangan diperlemah sama kenyataan-kenyataan yang masih ada. Nggak apa-apa kenyataan masih ada. Masalah, tantangan, penyakit, atau jalan buntu nggak apa-apa. Biar jalan aja. Tapi kita tetap jalan di dalam iman. Kita tetap jalan di dalam berserah sama Tuhan. Bukan maksudnya kita seperti malaikat atau sudah di atas angin. Enggak. Ya karena kita pegang masalah nggak akan nolong kita. Kita pegang kekhawatiran nggak akan nolong kita. Tapi kita pegang Yesus. Yesus sanggup ubahkan dan tolong kita. Plus damai sejahtera, sukacita, bisa menari kita di atas tantangan atau air mata. Kita tetap bisa tertawa. Kita tetap bisa menikmati hidup, kita tetap bisa damai sejahtera. Apapun kenyataan yang boleh ada atau masih kita alami. Jadi pilih mana? Pilih tetap sukacita, damai sejahtera, atau pilih ditekan sama masalah-masalah hidup? Sekali lagi, yang percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, semua ada jatahnya masing-masing. Ada waktu-waktunya, kapan tantangan, kapan proses, kapan kemustahilan, kapan jalan buntu, kapan apapun lah yang gak enak. Ada semua waktunya. Tapi ketika kita terus berpegang sama Bapa, gak ada alasan untuk kita gak mengucap syukur. Mengucap syukurlah lebih dahulu, maka semuanya akan dilimpahkan buat kita, anak-anak yang berharap penuh sama Bapa. Amin. Pasal 13 ayat 6b, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Wow, menyanyi loh. Menyanyi bukan berarti harus suara bagus loh. Tapi di sini diingatkan, biarlah dasar dari kita bernyanyi atau diartikan dasar dari kita memuliakan Tuhan itu hanya karena kita sudah mengalami dan percaya akan kasih-Nya dalam hidup kita. Bukan hanya ketika mujizat sudah terjadi, ketika hadiah sudah kita terima dulu, ketika pertolongan sudah kita lihat dulu, atau ketika kita ada maunya aja baru kita bernyanyi atau memuliakan Tuhan. Salah. Karena kita mendekat atau tidak mendekat, kita memuliakan atau tidak memuliakan Tuhan, kasih Tuhan gak akan berkurang buat kita. Dan Dia gak akan bergeser dari samping kita. Yang ada kita yang bergeser menjauh. Yang ada kasih kita berkurang. Jadi mari kita mau memilih terus bernyanyi, terus memuliakan Bapa, terus menari di atas semua tantangan yang ada. Kita pasti bisa tetap menari bersama Bapa. Menari di dalam ucapan syukur, menari di dalam damai sejahtera, menari di dalam rancangan masa depan yang terbaik. Jadi mari kita semua yang mendengar diubahkan hati dan roh kita supaya intinya
apapun yang boleh terjadi, terjadilah, tetapi tetap mari kita tunduk dan peluk Yesus sungguh-sungguh. Segalanya bisa diubahkan untuk mendatangkan kebaikan sama kita. Yang penting kita tetap berserah di dalam waktunya Tuhan. Yuk tetap menari, bernyanyi, dan bersyukur sama Bapa. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin.